Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dokumen analisis kebutuhan dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak Recording in progress. sistem smart parking untuk rental serba di Kompleks Ruko Mira, Jalan Pengairoman, Makassar. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Rehana Bahar, Nurindina, Feni Jebora, Syariat, Intan Purrahmadan, dan Kifil. Selanjutnya, materi pertama saya serahkan kepada pemateri. Peningkatan pendapatan efisien penggunaan lahan. Sebagai isu kritis yang membutuhkan solusi komprehensif dan terintegrasi. Sistem saat ini, sistem parkir konvensional bisa unmute enggak ini?
Baik, terima kasih. Berikutnya masuk di sistem usulan. Sistem usulan Smart Parking untuk Green Terserba di Kompleks Ruko MRRA Jalan Pengayoman Makassar merupakan solusi komprehensif yang mengadopsi arsitektur teknologi mutakhir berdasarkan penelitian Kurniawan et al. 2020. Konsep sistem dirancang dengan mengintegrasikan teknologi Internet of Things yaitu IoT dan kecerdasan buatan untuk mentransformasi pengalaman parking secara menyeluruh. Sensor terkomputerisasi dengan akurasi pendeteksian lebih dari 99% akan dipasang untuk melakukan tracing real-time keberadaan kendaraan, memungkinkan pemantauan akurat dan efisien setiap ruang parking. Lalu arsitektur sistem mencakup 5 komponen utama yang saling terintegrasi: sensor IoT, sistem manajemen berbasis cloud, aplikasi mobile, integrasi pembayaran digital, dan dashboard manajemen. Kemudian teknologi pendukung seperti LoRaWAN untuk komunikasi, sensor jarak jauh, artificial intelligence untuk prediksi pola parkir, dan blockchain untuk keamanan transaksi akan memperkuat sistem integrasi multiple payment gateway dan dukungan QRIS akan memberikan fleksibilitas pembayaran. Sementara dashboard manajemen dengan visualisasi dan real time dan analitik solusi inovatif ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga mentransformasi pengalaman pengguna dalam ekosistem parkir modern. Kemudian ringkasan, sistem smart parking yang diusulkan merupakan terobosan teknologi untuk mengatasi kompleksitas manajemen parkir konvensional dengan mengintegrasikan ini. Solusi ini menawarkan peningkatan signifikan dalam operasi, efisiensi, dan pengalaman pengguna. Kemampuan tracking real-time, pembayaran digital, fleksibel, dan analitik komprehensif akan mentransformasi pengolahan area parking di Green Terserba, mengurangi potensi kerugian, meningkatkan keamanan, dan memberikan layanan prima bagi pengguna. Terima kasih, saya berikan untuk materi selanjutnya. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional, legislasi penggunaan, autentisasi, multifaktor, verifikasi email, nomor telepon. Kedua, selanjutnya opsional profil kendaraan digital, informasi kendaraan lengkap, dokumentasi, kepemilikan, riwayat parkir tersimpan. 3.2.1 sistem reservasi, pemilihan slot parkir real time, peta interaktif area parkir, penanda slot kosong, estimasi waktu tersedia, pembayaran di muka. Pembayaran parkir untuk reservasi awal, fleksibilitas pembatalan, notifikasi ketersediaan, post notification, SMS, RL, konfirmasi, manajemen pembayaran, integrasi pembayaran, kredit, terserba, kartu fleksibel, pembayaran per menit, paket harian atau per bulan, diskon member, tarif dinamis berdasarkan waktu, monitoring system, ada update real-time, kode warna, satu slot informasi detail slot, identifikasi kendaraan otomatis, pengenalan plat nomor, sistem ANPR, validasi kendaraan, sistem peringatan, deteksi parkir lama, pelanggaran aturan keamanan area parkir, kebutuhan dan fungsional, keamanan sistem, standar keamanan ekskripsi 256 bit, sertifikasi keamanan siber internasional, perlindungan data pribadi sesuai regulasi, mekanisme keamanan lanjutan, V-Level multi-layer, sistem deteksi intrusi, backup data terenkripsi, audit log aktivitas sistem, performa teknis, persyaratan kinerja, waktu respon maksimal 1 detik, uptime sistem bandwidth minimal 10 Mbps, kompatibilitas multi platform, arsitektur sistem, desain microservice, load balancing otomatis, redundancy server, mekanisme resolver cepat, stabilitas, kapasitas pengguna mendukung 500 pengguna simul 10%, interaksi multi lokasi, arsitektur Jala Black Top Net jelas itu. Interaksi multi lokasi,
Cognitive Design, kontainerisasi dokter, Gobernar untuk orkestrasi, auto scaling dinamis. Kemudian ada batasan, lingkup implementasi, area operasional, lokasi area operasional dan hasil proses Makassar, jenis kendaraan, roda 2 dan roda 4. Jam operasional sampai kebutuhan fungsional sesuai dengan oh. Jadi selanjutnya saya kembalikan ke materi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya di sini yaitu bagian batasan, yaitu bagian lingkup implementasi, di mana area operasional itu ada lokasi, area parkir dan kota Makassar, jenis kendaraan, roda 2 dan 4, jam operasionalnya yaitu sesuai jam 4 pokok. Adapun keterbatasan teknisnya yaitu pada faktor eksternal, bergantung pada infrastruktur jaringan, membutuhkan pemeliharaan berkala, ketergantungan pada pasokan listrik. Selanjutnya bagian sistem model, yaitu skenario. Skenario pertama yaitu registrasi pengguna baru, di mana pengguna membuka aplikasi mobile, selanjutnya memilih opsi registrasi, selanjutnya verifikasi email atau nomor telepon, mengunggah dokumen kendaraan, dan sistem akan membuat profil pengguna. Skenario kedua yaitu reservasi slot parkir, di mana pengguna melakukan login ke aplikasi, melihat peta area parkir secara real-time, memilih slot parkir kosong, melakukan pembayaran di muka, menerima konfirmasi reservasi, sistem mencerahkan slot. Selanjutnya skenario 3 yaitu parkir kendaraan. Kendaraan selanjutnya akan memasuki area parkir, di mana sistem HMIR akan mengenali plat nomor, validasi reservasi atau tiket parkir, kemudian pintu parkir otomatis akan terbuka, dan sistem mencatat waktu masuk dan kendaraan parkir di slot yang ditentukan. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Syariah. Baik, terima kasih. Di sini selanjutnya adalah case model. Di mana case model kami memiliki dua aktor, yaitu administrator sistem dengan pelanggan. Di bagian pelanggan sendiri memiliki hak akses untuk login, register, reservasi parkir, dan pembayaran. Dan sedangkan untuk administrator sistemnya itu memiliki identifikasi kendaraan dan monitoring. Lalu selanjutnya di sini ada objek model. Di objek modelnya itu yang pertama ada data dictionary. Pada bagian data dictionary ada beberapa tabel. Nah, untuk tabelnya ada pertama ada tabel pelanggan, selanjutnya ada tabel kendaraan, tabel slot parkir, tabel reservasi, tabel pembayaran, tabel sistem ANPR, dan tabel pintu parkir. Selanjutnya lagi yaitu adalah kelas diagram. Untuk kelas diagramnya sendiri di sini dibuat berdasarkan jumlah tabel yang berada pada tabel dictionary tadi. Kelas diagramnya itu reservasi, pembayaran, kendaraan, slot parkir, sistem ANPR, dan pintu parkir. Di mana ketujuh dari tabel-tabel tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Ada one to many, many to one, dan one to one. Ya, di sini ada dynamic models. Untuk dynamic modelsnya, kami memiliki activity diagram. Kami menggunakan activity diagram di mana terdapat dua bagian khusus yang beroperasi. Pertama adalah aktivitas pelanggan dan kedua adalah sistem smart parkir. Di activity diagram ini, sistem dimulai pada aktivitas pelanggan di mana pelanggan nantinya akan men-scan atau memindai QR code untuk memasuki aplikasi web. Selanjutnya sistem smart parkir akan menampilkan halaman menu utama. Dan setelah itu akan ada pembersihan di mana apabila pelanggan merupakan jenis pelanggan lama, maka dia akan melakukan login dengan email. Sedangkan apabila tidak, akan melakukan registrasi terlebih dahulu sehingga sistem parkir nanti akan melakukan validasi data profil pengguna atau profil pelanggan maksud kami. Selanjutnya setelah melakukan validasi maka akan dilakukan login dengan email dan memilih slot parkir yang kosong. Lalu setelah itu melakukan transaksi pembayaran. Lalu sistem parkir akan memberikan konfirmasi reservasi, mencadangkan slot dan membuka jalur masuk parkir. Setelahnya pelanggan akan memasuki area parkir dan sistem parkir akan mencatat waktu masuknya dan berakhir dengan memarkir kendaraan sesuai slot. Selanjutnya adalah user interface. User interface itu ada beberapa bagian. Di bagian halaman utama itu bagian perandanya ada header, di mana itu ada logo, nama aplikasi, dan tombol pencarian. Bagian body sendiri ada profil terkait mitra, kotak pencarian yang memungkinkan pengguna mencari lokasi parkir berdasarkan nama area, dan di bagian footernya ada menu navigasi utama yang tadi di atas beranda, cari parkir, profil, dan lainnya. Kedua ada menu cari parkir. Di menu cari parkir itu headernya ada logo dan nama aplikasi. Di bagian-bagiannya ada peta lokasi. Ada parkir yang menampilkan lokasi parkir tersedia dan terisi. Selanjutnya ada tombol untuk melakukan reservasi antara konfirmasi dan batal. Bagian footernya sama seperti di lembar tadi. Lalu di menu chat parkir itu juga headernya logo dan nama aplikasi. Di mana bagiannya juga foto profil pengguna dan nama pengguna, informasi profil pengguna yang mencakup nama lengkap, email, nomor telepon, dan alamat. Ada riwayat transaksi parkir dan opsi untuk melihat profil, mengubah kata sandi, dan mengatur metode preferensi notifikasi. Di bagian footernya juga sama seperti menu sebelumnya. Lalu di halaman lainnya itu ada header itu logo dan nama aplikasinya. Di bagian-bagiannya ada informasi kontak, kebijakan privasi, bantuan, kontak ke media sosial, rating dan ulasan, dan tombol lokal. Footer juga masih sama seperti menu yang sebelumnya. Lalu pada tampilan saat akan melakukan proses reservasi sekaligus pembayaran di halaman reservasi, di situ
bagi detailnya ada nama logo dan nama aplikasi. Dilanjutkan dengan body itu konfirmasi lokasi parkir yang akan dipesan, detail reservasi yang mencakup tanggal, rincian, dan total biaya. Ada pilihan metode pembayaran, itu tunai atau menggunakan kris. Selanjutnya ada formulir untuk mengisi data pembayaran apabila memilih membayar secara kris. Ada juga tombol kembali untuk kembali cari parkir. Dan yang terakhir di footernya ada tombol konfirmasi pembayaran atau tombol bayar. Selanjutnya saya berikan kepada model selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada materi sebelumnya. Di sini yang terakhir ada glosarium. Application Communication Interface, penelitian komunikasi antara klien dengan server untuk menyederhanakan implementasi dan pengambilan software. Yang kedua ada Automatic Number Plate Recognition, teknologi pembacaan plat nomor kendaraan secara otomatis. Artificial Intelligence atau AI, kecerdasan buatan merupakan suatu sistem untuk secara cepat menginterpretasi data eksternal, belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui arahan secara daring melalui website atau aplikasi digital. Aturan, cara ketentuan, patokan, petunjuk, perintah yang telah ditetapkan supaya diurut. Blockchain, sebuah buku besar terdistribusi, terbuka yang dapat mencatat transaksi antara dua pihak secara efisien dan dengan cara dapat diverifikasi dan tunai, berkala, berulang-ulang pada waktu tertentu dan peraturan. Cloud computing atau komputasi awan gabungan pemanfaatan teknologi komputer, komputasi dan pengembangan berbasis internet awan. Dashboard, papan pandu adalah tampilan antarmuka bulan sendiri yang menampilkan data secara terpusat dan terkombinasi dengan visualisasi. Ekspresi, proses pengubah teks sekarang menjadi teks tersagi sehingga informasi yang dikirim, didengar, dan disimpan akan tersembunyi. IoT, konsep yang memungkinkan benda-benda di dunia nyata untuk terhubung ke internet dan berbagi data, kapasitas, kemampuan atau daya tampung dan objek, tempat, dan atau sistem, keamanan, keadaan berbasis dan bahaya, gangguan, dan hambatan. LoRaWAN, protokol komunikasi yang menghubungkan perangkat ke internet secara nirkabel, manajemen, proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pembayaran, proses pertukaran nilai seperti uang, barang, atau jasa antara satu pihak dan pihak lain. Pemeliharaan, suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu aset dan memperbaikannya agar selalu dalam keadaan siap. Pelanggaran, suatu perbuatan yang melawan aturan. Parkir, suatu keadaan yang dimana sebuah kendaraan diam dikarenakan ditinggal oleh pengemudinya. Tulis, yaitu standar nasional untuk pembayaran untuk melalui QR. Reservasi, pemesanan untuk dapat fasilitas. Slot, kuota agenda yang tersedia dan sistem untuk membeli. Smart parking, sistem yang menggunakan teknologi untuk pengolahan tempat parkir yang lebih modern dan teratur. Skalabilitas, kemampuan suatu sistem, jaminan atau proses untuk menangani penambahan beban tanpa penurunan dunia interaktif. User, orang yang menggunakan komputer atau layanan dunia. Terima kasih, tidak saya kembali ke model lengkap. Baiklah, itulah presentasi sebagai satu dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.